UMKM, selamat datang kembali di Podcast People and Education with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Podcast yang jadi teman setia kamu sambil ngopi, sambil produksi, bahkan sambil ngebungkus orderan. Di sini kita ngobrol santai tapi penuh makna, bahas semangat usaha dan cerita nyata pelaku UMKM langsung dari lapangan. Nah, di episode 11 kali ini kita bakal bahas satu tema yang pasti relatable banget buat sobat UMKM yang lagi bingung nih gimana caranya biar usaha kita bisa maju ya. Nah, ikutin terus ya di cerita usaha Ciko, tantangan, strategi, dan kolaborasi bareng Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jadi hari ini bareng aku Aulia dan tamu spesial kita Ciko yang merupakan pelaku UMKM yang inspiratif banget, yang usahanya nggak main-main. Beliau punya strategi usaha yang pastinya sangat dibutuhkan oleh sobat UMKM. Nah, jadi langsung aja nih. Halo Ibu, apa kabar? Halo Kak Aul, alhamdulillah baik. Gimana nih? Udah siap banget gak untuk menceritakan gimana sih usaha Ibu dan yang lain-lainnya? Insya Allah siap ya. Kita berbagi sharing sedikit ya di podcast kali ini. Boleh. Baik Ibu, sebelum lebih jauh boleh nih perkenalan dulu. Ibu dari mana? Asalnya gimana? Ya, boleh ceritain Ibu. Boleh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Neng Rika Oktaviani, biasa dipanggil Cekok, owner dari Kacekok Bawang Goreng. Bawang goreng terkriuk pertama dari Ciwidey. Kacekok bawang goreng ya. Ternya pertama dari Ciwidey. Wah, keren banget nih sobat UMKM. Langsung aja nih biar gak penasaran ya, bisa ceritain nih Bu, usaha ibu tuh dijalankan di bidang apa, terus ibu tuh kenapa sih milih usaha ini gitu. Kenapa sih, ya apa sih bidang usahanya? Itu di kuliner atau F&B yang kita produksinya bawang goreng. Dan kenapa sih memilih bawang goreng? Nah ya, awal-awal tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang pengusaha bawang goreng, karena awal-awal merintis itu hanya hanya coba-coba. Nah itu ya, jadi berawal dari hobi memakan bawang goreng. Nah terus kita bikin bawang goreng dan ternyata banyak yang suka. Nah dari sana kenapa enggak sih kita coba gitu kan, mendalami bisnis ini. Dan ternyata bisnis bawang goreng itu memang pasarnya itu luas banget. Wow. Iya. Berarti mulai dari hobi dulu bisa jadi sebuah usaha yang sukses ke depannya gitu ya Ibu. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya mungkin siapa sih orang yang paling berperan penting nih dalam usaha Ibu gitu? Yang berperan penting siapa ya? Waduh, siapa? Apakah aku? Suami mungkin ya. Karena tanpa izin beliau, tanpa support beliau, mungkin saya tidak akan bisa sampai di titik ini. Dari awal merintis kita sama-sama, dan alhamdulillah sekarang juga masih dengan suami kita berpartner. Jadi suami bagian marketing dan saya bagian bagian di belakang layarnya bagian goreng-gorengnya gitu ya Ibu. Nah tadi kan udah dijelasin nih orang yang berperan penting. Kalau latar belakang khusus sendiri nih Bu, di balik bawang goreng ada nggak sih gitu latar belakang kayak selain misalkan Ibu suka bawang goreng nih, ada nggak sih yang bikin kayak Ibu tuh pengen banget buka usaha ini gitu? Awalnya karena kalau misalkan kita mau bikin kan ribet ya. Bikin bawang goreng itu ribet. Terus pas mau beli di pasar itu ternyata kok banyak yang campuran itu. Jadi masalah utamanya itu banyak bawang goreng yang berada di pasaran itu bukan bawang goreng 100% dari bawang merah. Ternyata banyak campurannya. Nah dari sana terhitung lagi kenapa sih kita nggak bikin produk yang benar-benar pure 100% itu bawang goreng gitu. Keren banget. Berarti Ibu tuh benar 100% asli bawang goreng. Nah kan dari semua banyak jenis usaha ya Ibu, kenapa sih Ibu tuh memilih mengembangkan produk bawang goreng gitu?
Karena ternyata pas awal-awal kan kita hanya coba-coba ya, iseng-iseng gitu, nggak tahu target pasar kita siapa, terus kita mau memasarkannya dengan cara bagaimana, ya kita terobos aja dulu. Nah, sambil menerobos itu, sambil kita mencari celah-celah dan ternyata sudah menemukan target-target pasar gitu. Dan ternyata target pasar bawang goreng itu Luas sekali. luas ya? sekali, Wah. nggak hanya di daerah kita, bahkan ke luar pulau itu bawang goreng udah dijadikan cemilan, nggak hanya untuk topping-topping makanan. Iya. Mungkin kalau untuk di daerah kita itu, apalagi daerah Ciwidey ya, itu masih mereka mikirnya itu bawang goreng itu hanya untuk topping masakan, Ya, betul. ya taburan masakan. Tapi kalau untuk di luar pulau itu sebenarnya sudah bisa dijadikan cemilan, nggak Wah, hanya untuk iya. topping-topping. Untuk cemilan-cemilan Gitu. pun sekarang udah Iya. banyak ya Ibu. Oke. Nah, kalau apa ya, mulai tahun berapa sih Ibu buka usaha ini tuh gitu? Mulai usaha itu di Januari tahun 2024. Wah, oh berarti baru, Baru. iya baru setahun, tapi Iya. wah udah banyak banget ya, maksudnya yang kayak apa ya, pasarnya udah luas, terus kayak Ibu udah mulai banyak-banyak menyebar-nyebar juga gitu ke UMKM yang lainnya gitu ya Ibu. Iya, Masya Allah, tabarakallah juga ya, itu di luar ekspektasi karena mungkin dari diri pribadi juga yang minim ilmu, karena benar-benar nggak bisa apa ya, masih harus banyak belajar. Iya. Dan dari sana kan kita selaku UMKM itu selalu difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan. Nah, dari sana masuklah ke setiap pelatihan-pelatihan. Selain ilmu, kita juga mendapatkan relasi-relasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Ibu nyebutin tagline dari bawang goreng Caikok sendiri ya. Iya. Boleh apa sih Bu? Tadi aku kurang dengar. Gimana? Bawang goreng Caikok, bawang goreng ternyah terkriuk pertama dari Ciwidey. Oke, aku mau ikut nih, boleh gak Bu? Boleh. Apa ya? Sebentar aku baca dulu. Terkriuk ternyah pertama dari Ciwidey. Oke, nanti aku ikutin yang di belakangnya Ibu. Siap. Tak, Ibu. Bawang goreng Caikok, bawang goreng ternyah Terkriuk. pertama dari Ciwidey. Oh, ternyah dulu. Aku bawang gorengnya aja. Ya. Tagline-nya gitu ya. Atau enggak mau aku yang bawang gorengnya nanti Enggak, aku bawang gorengnya ya aja. udah, oke. Terkriuk ternyah pertama dari Ciwidey. Oh iya benar. Terkriuk dulu kan? Iya. Oh iya, terkriuk dulu. Oke. Bawang goreng Caikok. Terkriuk ternyah pertama dari Ciwidey. Wah, keren banget ya, ini untuk orang-orang sobat UMKM Ciwidey harus banget coba ini gitu. Oke, nah selanjutnya nih, pasti dalam setiap usaha ada tantangan, kendala yang dihadapin gitu ya Ibu. Nah, menurut Ibu apa sih tantangan terbesar selama ini yang Ibu hadapi sebagai pengusaha? Terus gimana sih cara mengatasinya gitu? Oke. Kalau tantangan pasti ada ya. Gak mungkin gak ada tantangan. Semulus-mulusnya jalan tol pasti ada gejerugan. Ya. Tantangan terbesar mungkin dari awal-awal itu karena iseng-iseng kita tantangannya di modal, terus pemasaran juga, dan sekarang merambat ke tantangannya di SDM gitu ya. Tapi bagaimana cara kita mensiasatinya? Nah, dulu karena kita mini modal, kita memutarkan uang itu sehingga bergulung-gulung gitu ya. Oh, iya. Karena kalau untuk sebenarnya kalau untuk modal itu bukan apa ya? Bukan modal utama dalam bisnis itu bukan uang. Ya, kalau modal utama dalam bisnis itu bukan uang sebagai segimana banyak pun uang kita, sebanyak apapun uang kita. Kalau kitanya tidak ada kemauan, uang itu tidak akan bisa jadi apa-apa. Iya. Gitu. Jadi prinsip pribadi saya itu modal utama itu adalah kemauan. Jadi kalau kita udah mau, kita udah nekat, apapun tantangannya pasti bisa diterobos. Nah, gitu. Iya. Nah, terus tantangan kedua apa tadi? Tadi kan yang SDM modal, terus pemasaran. Nah, ya. itu kan kita udah punya modal, kita udah punya produk, tapi bingung nih produk kita mau dipasarkannya kemana. Nah, jadi kita itu harus balik lagi ke target market kita itu siapa sih sebenarnya. Iya. Nah, jadi nggak mungkin kita jualan terus-terusan ke orang yang sama.
kita harus mempunyai relasi yang lebih banyak. Bagaimana kita bisa mendapatkan relasi-relasi itu? Nah, dengan tadi cara kita mengikuti pelatihan-pelatihan. Iya. Selain kita mendapatkan relasi juga, kita bisa mendapatkan peluang untuk bisa berkolaborasi dengan para UMKM yang lainnya, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir tadi SDM, ya. SDM ya, sumber daya manusianya. Itu gimana cara mengatasinya nih, Bu? Cara mengatasinya mungkin karena seiring waktu orderan makin banyak ya, nggak seperti awal-awal gitu, kita membutuhkan tenaga kerja yang dimana tenaga kerja itu bagian ngupas itu paling susah cari orang untuk membantu mengupas. Nah, bagaimana kita caranya ya? Kita cari-cari aja orang yang benar-benar mampu untuk mengerjakannya dan benar-benar mau gitu ya. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan para ibu-ibu single mom di daerah-daerah di tetangga-tetangga gitu. Daerah Ciwidey, Ibu. Ya, tetangga rumah. Iya. Padahal pas awal-awal itu kita target yang kerjanya itu kayak Gen Z kayak gitu ya, gitu kan, kayak biar bisa diajak TikTokan atau apa gitu kan, tapi ternyata mereka nggak akan mau gitu kalau misalkan ngupas bawang itu, karena kan bercucuran air mata. Iya, benar sekali. Iya, itu mah cocok untuk yang lagi galau-galau, Yang lagi guys. galau-galau. Ya. Kalau lagi galau itu cocok nih ngupas-ngupas bawang. Atau tertarik nih menjadi karyawan Ibu Kok. Gitu. Jadi kita memberdayakan para single mom di sekitaran rumah. Iya. Nah, untuk sejauh ini SDM Ibu ada berapa nih yang Ibu pekerjakan? Untuk sekarang mungkin baru 3 orang. Ya alhamdulillah segitu udah lumayan banyak. Ya. Keren-keren. Oke, nah baik, selanjutnya menurut Ibu nih kelebihan usaha di bawang goreng ini tuh apa sih? Kayak misalkan ada kayak tadi kan ada kayak dari pemasaran ataupun nanti kayak SDM-nya yang emang mereka tuh punya caranya sendiri ataupun yang lainnya gitu. Untuk kelebihan di bisnis bawang goreng, mungkin menurut saya pribadi ya, ini apa ya, takkan lekang oleh waktu. Ya karena siapa sih yang nggak butuh bawang goreng? Iya. Secaranya sekarang tukang bakso makin banyak, kuliner makin banyak, resto itu makin banyak, dan di mana mereka itu pasti membutuhkan bawang goreng. Nah, itu adalah salah satu kelebihan mungkin ya untuk produk bawang goreng ini tetap ada, tetap dibutuhkan, karena kita itu menjual produk yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya diinginkan. Benar-benar. Jadi benar-benar bawang goreng itu bisa berguna untuk semuanya gitu ya. Gitu. Iya, benar sekali. Nah, boleh nih Ibu untuk harganya, dan siapa tahu emang ada sobat UMKM yang penasaran pengen mesen itu di mana sih gitu. Boleh cek out. Boleh. Ya, ini ya kita ada kemasan 100 gram. Ini di harganya di 35.000. Kalau teman-teman mau bisa check out di Shopee. Di Shopee Kaolahan Ceikok, TikTok Kaolahan Ceikok, ataupun di Tokopedia Kaolahan Ceikok. Dan jangan lupa follow Instagram kita di Kaolahan Ceikok juga. Oke. Untuk nomor telepon ada nggak nih Bu kalau misalnya nggak punya sosial media? Oke, nomor teleponnya bisa di 089 688 653 233. Oke. Nah, untuk sobat UMKM ataupun penonton nih yang mau mesen kayak wah penasaran gimana sih bawang goreng Ceikok sudah siap apa gitu ya. Nanti boleh nih mesen yang tadi ya. Iya. Dan ini nggak hanya rasa original. Ada apa aja? Ya, rasanya ini rasanya selain rasa original ada rasa ori DJ, Wangda dan si Wangda. Waduh. Baru denger nih Bu. Apa nih ada wanda-wandanya? Iya, original itu pure ya. Kalau original itu pure bawang goreng tanpa rasa apapun. Kalau yang ori DJ itu original daun jeruk. Jadi ada rasa asin gurih dan ada harum daun jeruknya. Wow. Terus ada rasa Wangda. Wangda baru dengar nih. Wangda. Bawang lada kah? Ya, betul. Bener. Ya, Wangda itu bawang lada. Nah, ini buat pecinta pedas ya. Jadi jangan khawatir nih kalau misalkan teman-teman pecinta pedas tapi pengen merasakan bawang goreng yang ada rasa pedas-pedasnya, boleh pilih yang rasa Wangda, bawang lada. Pokoknya mah top markotop guys. Enak. Diual-ual sama nasi anget udah enak banget. Sehah. Nah, ini nih yang paling best seller nih. Yang rasa
Siwangda. Siwangda. Apa tuh? Ada Apa sinya? tuh? Sinya apa? Apa tuh? Terasi bawang lada. Wah, ada Nah, terasinya. Ada terasinya. Ini paling best seller banget di bawang goreng Ciko karena rasa terasi, harum daun jeruk, dan gurihnya bawang Sumenep bercampur padu dalam satu toples Siwangda. Wow, top marko top lah Iya. pokoknya ya. Betul. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka bawang goreng, pengen rasa original, ada rasa asin gurihnya, tinggal pilih yang rasa Ori DJ. DJ. Kalau yang suka pedas, boleh pilih rasa Wangda atau si Wangda. Wah, oke, seperti itu. boleh mesen yang tadi ya nih sobat UMKM. Oke, selanjutnya nih Ibu, untuk strategi pemasaran menurut Ibu nih yang paling efektif, apakah online, apa offline, apakah lewat marketplace atau yang lainnya gitu, apa langsung ke orang-orang gitu, gimana? Untuk strategi marketing, kita pernah mencoba dua-duanya, antara offline dan online itu kita jalan, cuman lebih ke banyak ke offline B2B. Ya, B2B itu kita masuk ke Horeca ya. Kalau sekarang kita lagi targetnya ke Horeca, hotel, restoran, dan catering. Jadi kita bekerja sama dengan para hotel, para restoran, dan iya. juga catering untuk bisa bekerja sama, di mana kita yang mensuplai bawang gorengnya ke mereka. Wah, Seperti itu. keren. Berarti udah mulai jalan ya, Bu? Alhamdulillah, meskipun masih melangkah-langkah, masih sedikit, tapi masih sudah ada perubahan progres lah untuk pemasarannya. Untuk online-nya juga kita di marketplace, Ya. terus untuk ke konsumen langsung kita lewat WA gitu. Oh iya, berarti pastinya berani melangkah maju dulu ke depan ya Ibu ya. Betul. Benar banget. Nah kan tadi Ibu ngejelasin nih kalau misalkan penjualan Ibu tuh nggak hanya langsung dan online gitu kan, tapi ada juga B2B, terus ada masuk ke rumah makan atau kayak restoran gitu. Nah ada perbedaan nggak sih Bu dari segi keuntungan ataupun kayak dari strategi pemasarannya gitu? Terus kayak nih, misalnya sobat UMKM yang penasaran, pengen juga nih Bu, gimana sih caranya untuk bisa masuk ke pemasaran itu ke ke B2B ataupun ke arah restorannya gitu. Kalau untuk segi keuntungan mungkin ya, kalau dari segi margin lebih sedikit ya kalau ke B2B. Cuman kalau untuk jangka panjang itu lebih menguntungkan. Ya, karena kalau misalkan kita menjual ke B2C itu ke konsumen itu langsung jual putus kan. Iya. Kita nggak tahu mereka itu besok atau lusanya beli ke kita lagi apa enggak. Nah, kalau ke B2B mereka pasti beli lagi ke kita gitu. Jadi meskipun marginnya lebih tipis sedikit mungkin ya, tapi itu jangka panjang. Jadi kita carinya itu bisnis yang marketnya itu bisa berdampak lebih panjang lagi gitu. Lebih panjang lagi ya. Iya. Jadi nggak hanya mikirin jangka pendeknya ya Bu. Iya. Jadi kalau misalkan untuk B2B lebih ke arah jangka panjangnya Ya, gitu. kalau untuk B2C juga kita misalkan ke konsumen-konsumen kita selalu membuat promo-promo, Iya. ngadain promo, kayak iya. promo-promo tanggal cantik atau flash sale, terus ada juga kartu loyalitas. Jadi kayak misalkan beli 10 dapat 10 stempel, kalau udah beli satu Iya. dapat stempel Oh, satu. iya. Kalau udah 10 nanti kita kasih gratis satu. Wah, Gitu. oke, Jadi keren itu banget. salah satu cara untuk mengikat mungkin Iya. ya, mengikat konsumen untuk terus membeli produk kita. Berarti strategi pemasaran Ibu gitu Iya, ya. seperti Oke, itu. wah keren banget. Terus berarti nih Bu, kalau caranya untuk kayak masuk ke pemasaran kayak ke B2B gitu Bu, itu gimana sih gitu? Apakah emang ada kenalan kah atau emang Ibu coba iseng kemana gitu ke rumah makan? Kalau untuk B2B ada yang iseng-iseng, ada yang juga dari relasi gitu. iya. Jadi kalau bukan iseng sih sebenarnya kita yang langsung Nyamperin ya. datang. Iya, Ya kita langsung datang ke tempat menawarkan produk kita. Terus kalau dari relasi ya kita lebih gampang ya. Kalau ada relasi, kalau udah punya relasi ya kita tinggal nyebutkan kita punya kontak atau alamat ini dari si A misalkan. Oh, iya. Jadi mereka lebih welcome gitu. Tapi kalau misalkan yang kita langsung datang, alhamdulillah banyak juga yang respon Iya. gitu ya. Tapi pernah nggak sih Bu kayak Ibu datang terus ternyata kayak ditolak gitu Bu, kayak agak menerima lah, maksudnya lagi belum menerima dari yang lain dari luar gitu. Oke, ya kalau itu penolakan pasti ada ya. Karena usaha apapun penolakan pasti lebih banyak ya. Tapi ya itu kembali lagi ke tantangan kita, bagaimana sih kita bisa menghadapi penolakan itu.
Jadi ketika kita menghadapi penolakan, apa sih yang harus kita kuasai? Harus kita kuasai, harus kita perbaiki. Skill yang mana sih yang kira-kiranya kita kurang meyakinkan, gitu. Agar kedepannya berarti nggak ada penolakan lagi, ya lebih baik lagi lah, meminimalisir gitu ya. Kayak misalkan dari segi penyampaian kita kah, atau dari penampilan, mungkin itu bisa jadi introspeksi diri lah gitu. Iya betul, benar sekali Ibu. Oke, nah tadi nih kan Ibu udah kayak nyoba masuk ke B2B gitu dan banyak hal gitu strategi pemasarannya. Nah misalkan ada sobat UMKM yang kayak pengen kolaborasi gitu ya sama UMKM untuk memperluas pasar penjualan bawang goreng, itu bisa nggak sih Bu, atau gimana gitu caranya? Oke, boleh banget ya. Kalau untuk yang mau berkolaborasi, misalkan mau disuplai bawang gorengnya sama kita, kita tunggu banget. Karena itu ya, kenapa sih kita mau kolaborasi? Karena menurut saya pribadi, ekonomi kita kan sedang tidak baik-baik saja. Ya, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa sih kita nggak saling mendukung satu sama lain aja, kayak gitu. Jadi sebelum jauh-jauh keluar, kita lihat dulu nih sekeliling kita, ada nggak sih yang butuh produk kita, ada nggak sih yang bisa sama-sama kita maju gitu, tanpa harus ada rasa tersaingi atau apa gitu. Jadi kalau untuk kolaborasi saya sangat terbuka ya untuk siapapun. Kalau misalkan ada yang punya warung sayur atau toko kelontongan, nah kita kan juga suka nyimpen bawangnya di sana. Gitu. Oke. Berarti untuk sobat UMKM yang baru mau mulai usaha ataupun lagi mulai usaha terus pengen kolaborasi sama Ibu nih sama produk Ceikok, nah berarti boleh banget nanti hubungin di sosial media yang tadi ya Ibu. Ya bisa. Oke. Nah keren banget. Nah sekarang mungkin selanjutnya kayak setiap usaha tuh pasti punya tujuan ya Ibu. Nah tujuan Ibu sendiri untuk membuka usaha ini ada nggak sih Bu, atau emang cuma kayak iseng-iseng aja gitu kan karena suka gitu? Ya kalau dulu kata di awal saya tadi kan iseng-iseng ya, coba-coba. Cuman pas sekarang semakin dijalankan bisnis ini ternyata lumayan juga dan memang pasarnya masih luas, sehingga saya mempunyai tujuan gimana ya kalau misalkan kita bisa membuka lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi tujuannya sekarang bagaimana sih caranya produk bawang goreng ini bisa menjadi dampak untuk masyarakat sekitar. Berarti gitu. Ibu menebar kebermanfaatan juga untuk orang-orang sekitar gitu. Ya. Wah keren banget. Mudah-mudahan ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Benar sekali. Wah keren banget nih Bu. Nah tadi kan nyebutin manfaat nih. Nah Ibu kan sekarang udah bergabung di Rumah BUMN Banjaran Soreang sebagai mitranya ya. Nah apa sih manfaat atau keuntungan yang Ibu rasakan selama ini selama menjadi mitra di sini gitu? Biar siapa tahu sobat UMKM mau daftar juga jadi mitra di sini. Keuntungan menjadi mitra Rumah BUMN Soreang Banjaran, Masya Allah tabarakallah sekali ya. Tabarakallah Bu. Masya Allah tabarakallah, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Banyak sekali yang kita dapatkan di sini. Dari awal kita masuk, kita selalu difasilitasi pelatihan-pelatihan. Jika ada jika ada apa Bu? Jika ada jika ada apa kendala atau ada kesulitan gitu. Jika ada kendala atau kesulitan, kita bisa sharing ke fasilitatornya, baik-baik fasilitatornya. Wah, keren lah, mantap. Berarti nggak terhitung gitu ya Ibu manfaatnya. Pokoknya banyak banget ya. Nah, kemasan ini juga, ini adalah salah satu manfaat menjadi mitra Rumah BUMN, karena kita bisa karena kita bisa mendapatkan kemasan ini membayarnya hanya 50% dari harga biasanya. Jadi Rumah BUMN memberikan subsidi 50% kepada mitra Rumah BUMN yang membuat kemasan package seperti ini. Wah, berarti benar-benar banyak banget manfaat ya Ibu yang didapat. Betul. Alhamdulillah. Ibu sendiri udah bergabung dari kapan nih di sini? Dari Januari 2024. Wah, pas awal-awal ya. Langsung jadi mitra juga ya. Gitu. Keren Makanya sekali. Masya Allah tabarakallah sekali perjalanan di Rumah BUMN ini
Hebat. Hebat. Luar biasa. Luar Pokoknya biasa. banyak banget manfaatnya, banyak banget ilmu yang terutama kita mendapatkan silaturahmi yang tak terputus ya. Ya, oke, benar. Mendapatkan relasi itu juga ya, Ya, Ibu. itu relasi Oke. juga. Oke, nah mungkin nih udah mau closingan nih Bu. Aku tuh pengen nanya kayak kata-kata lah gitu. Nah, misalkan menurut Ibu tuh kegagalan dan keberhasilan menurut Cik Ikok tuh kayak gimana gitu? Misalkan kegagalan dalam satu kata dan keberhasilan dalam satu kata. Gitu. Aduh. Naon Kang Helmi bantuan. Itu dari Pak Helmi pertanyaannya, Bu. Dia makan Batman. Apa ya tuh? Iya, apa ya kegagalan? Menurut Ibu kayak kegagalan dan keberhasilan dalam sebuah usaha gitu. Misalnya kalau usaha berhasil, satu kata apa ya? Sukses, tapi sukses sama aja ya. Kalau kegagalan, Heeh. satu kata, satu kalimat. Sok mau satu kata, satu kalimat boleh deh Bu. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, Jadi di mana kita merasakan gagal, jangan langsung putus asa. Kita harus pelajari lagi apa sih yang membuat kita gagal. Nah, siapa tahu itu dari pelajaran itu kita bisa melangkah lebih baik hingga menuju keberhasilan. Dan apa sih itu keberhasilan? Keberhasilan menurut saya bukan hanya soal kesuksesan, tapi keberhasilan itu adalah di mana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. wah, keren banget ini. Tabarakallah. Udah cocok Ibu jadi motivator. Ya oke. Nah sekarang kalau ini satu kata lagi. Tapi untuk Cik Iko sendiri sebagai seorang pengusaha, untuk diri Cik Iko kayak gitu, satu kata untuk kayak selama ini gitu. Ibu kan udah Satu sebagai kata aja? pengusaha, iya. Satu kata aja Satu apa ya? kata atau satu kalimat deh boleh. Jangan menyerah, impian masih banyak, jalan masih panjang. Oke, wah, luar biasa banget cerita Cik Iko hari ini, sangat daging sekali ya. Mulai dari keberanian ambil langkah pertama, terus tadi ada kesulitan, jatuh bangun, tantangan, sampai akhirnya bisa berdiri dan tumbuh bersama di rumah BUMN Banjaran Soreang. Nah, semoga usaha Ibu semakin berkembang, Amin, amin, bisa membuka amin. lebih banyak peluang untuk UMKM yang lainnya dan menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk terus semangat dan berani untuk melangkah maju. Nah, jangan lupa rumah BUMN Banjaran Soreang siap banget nemenin kamu belajar, bertumbuh, dan naik kelas bareng. Yuk mampir langsung ke lokasi kami di Jalan Raya Banjaran Barat nomor 577 Bojong Sere, Kecamatan Pamengpe. Dan pastikan kamu follow terus episode-episode selanjutnya di Podcast People on Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang, karena masih banyak banget kisah inspiratif dari pelaku UMKM hebat lainnya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you Sobat UMKM. Terima kasih banyak ya Cik Iko. Sama-sama, Kak Aul. Yeay. Ibu maaf banget ya kalau masih ada salah. Hari yang mantap. Hari yang mantap. Tanda-tanda kan podcast hari ini keluar. Terima kasih Rumah BUMN Banjaran Soreang. Ya, Ibu makasih banyak ya. Udah puas banget. Iya, Ya.